hari ini ya, gini, kalau satu YouTube hilang, ya mungkin kesalahan teknis gitu. Tapi YouTube gue pribadi yang 1,4 juta subscriber dan YouTube-nya Akademi Kripto hilang. Tapi sayangnya gue masih ada Aikido bro, ya. Masih ada satu akun lagi yang gue punya. Gue nggak tahu, mungkin abis ini di ban. Kita bangun tadi, gue bangun tidur dan channelnya di ban. Di situ gue ngerasa gini, di situ gue juga justru merasa tenang bro. Tadi gue baru cerita sama lu juga kan. Ya. Kita bahkan pagi ini tenang bro. Kita cuma pikir, untung cuma channel YouTube gitu. Could be much worse bro. Jujur ya, ini kalian mungkin gak ada yang pernah tahu di sini, tapi mereka tuh coba cara yang lebih menyeramkan dari cuman membungkam YouTube. Secara personal pun mereka udah pernah bilang, ya, dan orang kan mikir kayak, oh ini cuman apa namanya konspirasi atau enggak. Karena kalian belum alamin. Gue selalu bilang kalau lu ngomong hal yang penting ke orangnya sedikit, itu nggak jadi masalah. Tapi di saat lu ngomong hal yang mungkin mengusik orang banyak, ke jumlah yang banyak itu jadi masalah. Ada yang bilang, ada yang ngiring report ke YouTube, nggak semudah itu. Lu mau 100.000 orang report juga belum tentu akunnya hilang ya. Karena dari dulu juga udah banyak yang nggak suka, udah banyak yang report. Tapi kalau dua-duanya hilang di waktu yang bersamaan itu hal yang berbeda. Gitu. Gak ada yang maksa lu nonton kita. Gak ada yang maksa lu nonton kita dan gak ada yang peduli juga apakah lu masih mau di dalam sini atau enggak. Gitu. Kalau tanggapan lu apa bro terhadap hilangnya channel kita itu apa tanggapan lu? Ya secara pribadi kecewa sih bro, karena kan memang kita bangun cukup lama juga. Ya. Dan ada nilai-nilai yang kita perjuangkan sebenarnya di dalam channel ya. Nggak Ya. melulu tentang cuan sebenarnya, tapi juga Betul. tentang persatuan ya, persaudaraan yang kita rajut bersama dalam koridor ya, entah itu di YouTube Timothy atau di Akademi Kripto. Dan menurut saya pribadi yang lebih menyakitkan itu ya, persatuan yang memang diseparasikan ya. Daripada memang dibungkam nggak ada yang enak ya, tapi kalau dipisahkan tuh jauh lebih nggak enak sebenarnya. Apa karena pergerakannya bro sebenarnya jadi problem? Ya itu pasti ya, selalu ada suka dan nggak suka karena memang banyak yang teman-teman ketahui di sini itu nggak seperti aslinya bro ya. Pasti nggak bisa kita ceritain ya semua. Ya tentang perjuangan kita dalam, ya saya nggak bilang kebenaran ya, karena kebenaran itu juga selalu punya dua sisi. Ya. Dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan saya bilangnya. Ya itu mungkin kata yang lebih tepat. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Ya pasti karena adanya perbedaan persepsi ya membuat ya ilmu pengetahuan ini ada yang menerima dan juga ada yang enggak menerima. Ya. Dan ya akhirnya kita sampai di titik ini ya. Jadi kita kehilangan ya salah satu platform udara kita yang nggak ngerti. Sama kayak politik ya bro, kan ada udara ada darat kan. Iya. Ini kayak pesawat kita lah ya. Tertembak jatuh bro. Salah satu pesawat kita, ya kita nggak tahu ya nextnya bakal terjangkit ke Instagram atau platform yang lain ya. Cuman gini, kalau tadi kita sempat ngobrol, waduh untung cuman YouTube bro. Itu kan menggambarkan gitu seberapa berat yang kita udah alami selama beberapa ya tahun inilah. Ya. Kenapa lu ngerasa sesuatu seperti itu bro? Aduh untung cuman YouTube kali ini gitu. Ya karena udah terjadi yang lebih berat dan yang ini jauh lebih enteng tidak ya? berat ya daripada. Ya, orang banyak bilang, kenapa kita tadi nggak sedih gitu kalau YouTube-nya hilang atau apa? Gimana ya jelasinnya ya? Karena nggak semua juga bisa kita ungkapkan di sini ya. Mungkin kita terlalu banyak tahu, tapi kita nggak mau terlalu banyak ngomong, intinya itu aja. Ya. Karena gue pikir awalnya bisa gaya yang Rambo gitu, aduh kasih tahu aja semuanya gitu. Cuman nggak seperti itu cara mainnya. Kalau dia bilang, oh ini rekayasa lu silahkan cek di Instagram gue ya. Itu email resmi dari YouTube. Ya. Itu resmi dari YouTube. Cuman gimana, pertanyaan saya gini kan, kita dari dulu mikirnya, kan kalian bilang, oke ya udah kalian gak usah lanjut lah, kita gak mau edukasi kalian segala macam. Ya itu juga jadi opsi kan bro. Di posisi kita sekarang kayak, buat apa sebenarnya kan? Kita meresikokan terlalu banyak untuk ada di sini. Tapi teman-teman mungkin nganggap lucu gitu, kayak mungkin, atau bahkan ada komunitas di suatu industri yang merasa justru happy bro terhadap hal ini. Mereka gak tahu apa yang akan menimpa mereka sebenarnya. Kayak you don't know what you don't know. Atau barusan terjadi ke beberapa orang dari mereka. Kemarin banyak sebarin rumor tentang kita kan. Oh Timothy begini sampai bayar-bayar media tier 3 gitu. Mereka bilang aduh ada isu-isu gitu. Gue disama-samakan dengan yang dulu bikin binary segala macam. Kalian tahu itu tidak benar gitu. Dan fitnah itu kan orang bilang lebih kejam loh dari pembunuhan kan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sekarang banyak yang berbalik arah justru. Kalian gak tahu orang-orang yang menyebarkan hoax itu sekarang lagi banyak yang justru kena hoaxnya sendiri.
ya kan? Bakal banyak nih, ya mungkin gue gak ngomong 1-2 orang, mungkin beberapa orang yang berjatuhan. Ya karena ignorance kalian sih, gue bilang ignorance itu mahal ya. Iya. Dan ya gak tahu, mungkin banyak yang gak suka kali ya bro, kita ngerjain ini. Ya bukan kalian sih, bukan detail-detail kayak kalian yang gak suka, kalau kalian gak suka kita gak peduli gitu. Gimana tapi pengalaman lu? At least kan lu dari orang yang dari Blitar ya bro ya? Iya. Lu kesini sebenarnya cuma untuk mengedukasi orang. Gue ingat, jadi pertama kali bro kakak ini mengedukasi di sini dia dikatain sama semua orang. Itu apa aja bro katanya, dari fisik, Iya. semua ya. Cuman karena mau mengedukasi, ya itu sulitnya lah. Di negara seperti ini yang SDM-nya seperti ini. Cuman gimana bro, kira-kira pengalaman lu dari Blitar kesini tuh seperti apa? Ya pasti, ya sebelum memutuskan ya bro untuk mengedukasi dulu, Iya. jadi memang banyak pro dan kontra. Yang mana ya kita expect akan terjadi seperti ini, tapi Iya. mungkin gak sekarang dan gak dengan cara yang seperti ini. Cuman ya banyak yang udah kita lalui. Tapi senang sedihnya itu ya kita akan tanggung bersama ya bro, karena di sini ya sebagai keluarga besar. Cuman saya merasa memang menyampaikan ya banyak hal itu selalu ada yang suka dan gak suka ya pasti. Apalagi sesuatu yang sifatnya masih baru. Ya skeptisme itu sangat wajar ya, apalagi ke banyak pelaku-pelaku pasar yang memang juga baru pertama kali di sini. Tapi memang menyebarkan apapun ya itu memang sifatnya lebih sulit bro. Dan ya apalagi ya kita gak ngomong di mana ya, dimanapun yang sifatnya masih baru memang ya orang itu selalu ada pro dan kontra. Tapi itulah ya seni yang ya kita nikmati bersama-sama. Ya. Apa yang lu alami bro? Apa yang lu korbankan untuk bisa berada di sini? Itu yang mungkin teman-teman perlu tahu. Ya pasti, ya pertama privacy pribadi ya. Karena kan semua orang juga pengennya santai ya. Menikmati semua untuk ya diri sendiri dan keluarga. Tapi karena ya ada sesuatu yang dibagi ya jadi semua orang tahu bro. Dan memang di semua hal privasi itu sebenarnya adalah segalanya. Tapi di sini ya kita korbankan ya untuk mengedukasi ya banyak orang. Dan apakah banyak senang dan sedihnya ya pasti. Ya namanya hidup ya. Cuman setuju. Karena di sini ya sebenarnya apa sih yang kita ajarin ya. Kok sampai mendapat treatment ya yang seperti itu. Karena ya apa sih sebenarnya yang dibahas tuh. Itu yang saya coba berpikir ya dengan logika sampai di hari ini ya. Itu ya saya tahu ya memang ya yang kita sampaikan mungkin gak disukai beberapa orang. Ini kan mereka cuma bilang kayak mereka sedih karena YouTube kita di ban. YouTube itu the least thing you have to worry gitu. Kita bisa pindah ke Rumble. Cuman ini kan jadi kayak ini yang benar-benar mereka mau tunjukin secara ini kan. Secara gamblang gitu loh. Oh YouTube lu bisa gue matiin dua-duanya. Cepet gitu. Mati YouTube lu. Tapi yang terjadi di belakang layar itu 1000 kali lebih sulit dari apa yang kita alami karena YouTube hilang. YouTube hilang mah kita ketawa-ketawa, kita ngopi pagi gue makan Indomie, gue nggak peduli. Iya. Pengancaman yang kita alami, penggunaan kekuasaan yang nggak seharusnya oleh para oknum-oknum, pemfitnahan massal dari orang-orang, bahkan media-media tier 3, ya kan. Mungkin nggak sekarang, tapi orang-orang yang pernah bikin seperti itu ke gue, ya gue orangnya satu hal bro. Terserah, lu mau ngejek kan kita ngejek udah biasa bro. Kayak lu dikatain, gue dikatain biasa. Cuman kalau sampai ke ranah fitnah yang udah menggiring tanpa dia tahu konsekuensi yang dia lakukan itu apa, itu pasti akan gue cari bro suatu saat nanti. Mungkin gak sekarang, mungkin gak 10, bahkan gak tahu 10 tahun dia udah lupa bro. Mungkin udah berkeluarga, udah lupa orangnya. Atau mungkin bukan di kehidupan ini mungkin. Atau mungkin bukan di kehidupan yang ini. Tapi one day pasti ada balasannya lah. Karena gue percaya karma itu ada. Ya.